الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan pada malam ini kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati untuk selalu berada di jalannya. Mudah-mudahan nikmat karunia yang Allah titipkan kepada kita, mari sama-sama kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah nanti. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Jami Al-Kamil yang hadir sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Al-Kamil yang hadir, rahimahumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, ala kulli halin wa ala kulli ni'matin. Kita selalu bersyukur atas tiap-tiap sesuatu, atas seluruh nikmat dan karunia yang semuanya Allah titipkan kepada kita. Kita adalah sebagai manusia hanya bisa hak pakai, bukan hak milik. Nikmat dan karunia yang ada di dalam diri kita adalah hak pakai. Nikmat karunia yang ada di luar diri kita juga hanya hak pakai. Oleh sebab itu kesempatan yang diberikan Allah, mari kita pakai nikmat dan karunia Allah itu untuk selalu menjalankan kebaikan-kebaikan agar kebaikan itu memberikan kebaikan kepada kita nanti di hari-hari yang tidak ada pertolongan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dan kajian kita. Pembahasan yang kemarin bicara masalah membentengi rumah tangga kita, keluarga kita. Khususnya pembahasan kita bicara masalah adalah bagaimana mendidik anak-anak generasi bangsa ini dengan cara baik. Landasannya kemarin surah Luqman, yaitunya mulai dari ayat yang ke-13. Luqman surah yang ke-31. Jadi sudah kita kupas beberapa pembahasan kemarin, membentengi keluarga, anak-anak dan turunan kita dari tantangan-tantangan, ancaman-ancaman yang mana di akhir zaman ini sangat berat dan sangat luar biasa hiruk pikuknya dunia ini. Kemarin sudah kita kupas
Pertama yaitunya bagaimana kita kuatkan tauhid, akidah dan keyakinan anak-anak kita. Jadi dasarnya di sana. Kalau tauhid itu mantap, baik, kuat, bagus, insyaallah dia akan, yang lainnya juga akan terbawa baik. Kenapa manusia itu menyembah Allah? Karena tauhidnya bagus. Kenapa manusia itu tak mau taat kepada Allah dari seluruh aspek kehidupan? Karena tauhidnya tidak baik. Nah, itu kita baguskan. Kemudian yang kedua, yang kemarin, yaitunya ajarkan anak-anak kita bagaimana dia cara bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab awak sebagai orang gaib, orang tua, mengajarkan, mendidik anak-anak kita berbakti kepada Allah, menyembah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau ada anak melawan ke orang gaib, melawan ke mama jo papanya, jangan anak yang disalahkan dan jangan disalahkan yang lain. Salah orang gaibnya mendidik. Karena belum sekolah, belum ngaji, belum ke SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, mulai startnya itu di rumah tangga. Kenapa anak keluyuran malam dibiarkan di orang tua? Kenapa anak begadang di padian di orang gaib? Ada lain dari itu. Lihat anak-anak yang taat, yang berbakti sama orang tuanya. Nak masuk, dia masuk. Nak pulang, sholat, dia sholat. Nah sholat lain, bekola mas. Itu anak-anak yang membangkang itu. Pola pendidikan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga kemarin, perkokoh keyakinan anak. Nyolah punya keyakinan tapi belum kuat. TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi tingkat 1, 2 itu tuh masih labil, belum stabil. Atau tugas orang tua tetap menggiring kepada yang lebih baik. Jangan dipadian, jangan dibiarkan. Karena sudah ada dalam Al-Quran seperti itu. Jadi dia punya keyakinan sudah, tapi belum kuat. Sama juga kalau awak di rumah menanam malah gitu kan, nanam pisang, nanam karambi, nanam jambu, tapi nya baru tumbuh baru. Padi di sawah gitu kan, dia baru tumbuh, belum kuat. Tahu nyampuk sih di daun seketik lewat, baru kuat saya, patah saya. Kenapa? Belum kokoh. Tugas kita mengokohkan, menguatkan keyakinan anak. Bacaronyo agian kepercayaan kanak tu. Nah, kalau kau buat kebaikan, keburukan, kesalahan di atas langit, dalam bumi, dake nang kalam, ndak ada ayah je mamah mencalia. Ya'ti bihallah, Allah tahu itu. Jadi tak perlu doa lah doh. Tanamkan, kuatkan itu. Dia sudah punya, tapi belum kuat. Kalau kuat itu insya Allah aman. Tadanga orang azan pastinya ke rumah masjid. Solat. Nah, itu ndaknya doh. Kenapa banyak yang ndak solat, ndak kuat? Dia punya, tapi belum kokoh. Nah, itu dijelaskan surah Luqman surah 31 ayat 16. Nah, jelas tuh. Karena mulai dari 13, 14, 15, 16 sampai 19. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu penting bagi kita agar anak-anak awak itu selalu terawasi. Tadi kita dengar bincang-bincang orang sama orang lah, pejabat sama pejabat, pegawai sama pegawai.
karena tidak ada yang mengawasi, 4 triliun dia korupsi. Bayangkan, kama biting 4 triliun itu dibalik ke karupuk berapa ada. Ndak tanggung terus memeludak masa jiwa duwe ke bah. Nah kan luar biasa tuh. Karena tidak ada yang mengawasi. Katanya, padahal ada itu yang mengawasi. Pengawasan Allah. Bahasa kitanya waskat, pengawasan malaikat. Tapi dia tidak peduli itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang yang keempat, yaitunya tanamkan kesadaran ibadah. Ayat yang ke-17-nya, 13, 14, 15, 16, 17. Kepada diri, anak dan keluarga tanamkan, ingat bahasanya, kesadaran. Nyala ibadah kadang-kadang tapi tidak sadar aja doh. Makanya ada salat musiman, salat bilo takana lain dia jual wakatulo. Contoh gitu. Kalau mungkin ibu-ibu awak ngambil tiket pai ke Jakarta gitu kan, barangke jam 6 pagi. Jam mana Pak barangke di siko? Pesawat barangke jam 6. Berapa dari siko Bu? Hah? Bisa-bisa awak jam 3 jam mampi itulah stay, itulah siap-siap dari siko itu. Pesawat. Begitu. Bang kok begitu benar? Takui ditinggal pesawat berapa? Kejar kata ada juta kini kurang juta anak kurang ya, Jakarta kan 1,5 jam contoh sama Kuala Lumpur Malaysia. Bayangin itu dek, karena awak takui ditinggal pesawat jam 3, jam 4 itu sudah siap-siap, malam itulah disiapkan. Padahal kalau paywana pesawat tu bisa dibeli tiket celai, piti bengkaknya. Coba sholat subuh, jangankan sholat subuhnya, sebelum sholat subuh, sholat sunnah. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, khaira minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya itu sholat sunnah, tidak wajib itu. Makan luar biasa tuh. Apalagi kalau sholat subuhnya luar biasa. Nah ditinggal pesawat, saya takui kan. Makanya kesadaran. Ya bunayya, hai anakku, aqimis sholat. Itu perintah, pelamar itu. Dirikan sholat. Disampaikan nak sholat. Enggak sekali 2 kali doh. Allah lapan nih, oh dewa nyuruhan buyas. Kalau panik lah berhenti lagi gitu. Enggak mau, jangan berhenti. Jadi perintah, dirikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, itu perintah yang kedua. Suruhlah manusia untuk berbuat kebaikan. Suruh manusia untuk berbuat kebaikan. Nah, kalau kamu sudah sholat, suruh temanmu.
ajak temanmu sholat. Tuh. Jadi tidak untuk pribadi sejodoh. Itu caranya. Jadi kalau Allah ibu-ibu, bapak-bapak awak sholat, ajak kiri kanan awak, tetangga awak, bu, yuk kita ramai-ramai ke masjid sholat jamaah. Tugas awak ngajak, bu. Jangan dipikir lo, oh nyo nak namu ados. Itu sama je dukun awak. Kan dalam cuba lah dah. Cuba dulu. Dukun kan ni terka-terka saja tu. Coba dulu. Bu, besok kita baring ya solat jamaah maghrib sama-sama pulang awak sampai awak. Cuantanya nak lama dah. Pandai-pandai ibu lah membujukannya dengan bahasa-bahasa yang baik. Jadi kalau sudah kita solat, ajak. Kalau ala suami solat, ajak istri, ajak anak-anak. Itu perlu. Ajak cucu, ajak yang ada di rumah tu. Bawa punya kedai, ya solatlah dulu. Tutui kedai itu dulu, tinggal sebentar dulu. Kalau dah kedai tutui, tinggal dulu. Kan tak kalah ada. Kalau nak bawa kedai itu masa jika. Agar berkah rezeki yang didapat itu. Kau jangan sampai lo musibah azab kaum Nabi Musa datang ke awak kau kira datang khasyiin itu. Kan sibuk-sibuk tu sedang mengaji tu, sedang dengar khutbah, sedang dengar ceramah, pai ibadah. Oh, pas di hari ibadah tu kadang-kadang lagu keluar. Itu kan ujian itu. Oi, kasih lah ibadah dulu, bekolah cari lagu tu. Bisik-bisik, undangan lanyo. Undangan lanyo tu. Kerja baru apa itu gitu. Mencibi kerja kan. Bersyukurlah Bapak Ibu, Bapak hadirin kaum muslimin. Azab tu lain dah dinampak langsung. Kok dinampak langsung, waduh. Luar biasa. Sadang lain dah dinampak langsung sekali-sekali tibonya, sekali-sekali kampung. Sesekali angin puting beliung, le kamang-kamang kampi baru ininya. Jadi, hai anakku, dirikan solat. Wa'mur bil ma'ruf, ajaklah manusia, suruh manusia untuk berbuat kebaikan. Kalau kamu sudah berbuat kebaikan, ajak temanmu. Kalau kamu sudah solat, ajak temanmu. Kalau kamu rasanya sudah baik dalam agama, dalam ibadah, ajak yang lain. Wanha anil mungkar, cegah manusia dari berbuat mungkar. Itu perintah yang ketiga itu. Satu, dirikan solat. Yang kedua, yaitunya lakukan kebaikan, suruh manusia berbuat kebaikan. Kemudian cegah dari berbuat keji dan mungkar, berbuat mungkar. Aku kadang-kadang yang payah gini kok, payah sangat. Dan saya ibu cobalah. Ada anak ibu, cucu ibu sedang asik main game tu, jo HP tangannya tu, azan orang saja. Coba ambil HP itu. Kau nak bergoliang-goliang di situ. Buta-buta dalam rumah tu, memaki-maki itu. Bahaya, candu HP itu bahaya. Makanya dalam pandangan para ulama, para pakar, handphone itu lebih bahaya daripada narkoba. Kecanduan, handphone ini. Makanya tidak pantas anak TK, SD dikasih ini dulu Android. Masuk SMP, nyuiku itu rejanya. Nggak saya lihat salah. Coba tak? Boleh ibu coba. Nada paketnya entah paket kawan. Nggak dibelian kan berapa tu?
Coba cegah dari yang mungkar. Apa itu berapa kini sih gua? Apa 500.000? Dah, 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta boleh. Okey, 3 juta beli handphone. Bisa kok belian. Kalau perlu utang-utangan buat-buat boleh. Pas HP 3 juta go nyomain tapi jalan tu jatuh pecah. Ada rai dia. Lagi galak ibu. Makasih ya nak ya HP mama pecah ya. Lagi tu. Dah badok marabu berang wapi cik wapi wuh pawi iu ah. Sampai wadagah ke maki-maki anak. Badok HP rusak. HP rusak dia anak berang. Marah anak rusak di handphone gua alai pernah berang ke HP gua ambil HP itu lambuian edo nado sejarah edo mahal limbuian itu caranya. Kalau HP rusak bisa diambil sawanta tim enggak itu. Kalau anak rusak di handphone gua ndak sehari 2 hari itu ibu bertahun-tahun traumanya. Makanya hati-hati. Banyak maksiat ada di sini. Banyak perbuatan-perbuatan asusila itu di handphone itu. Kasus narkoba terus transaksinya di HP itu. Pernah mangga sampai masuk ke lapas oleh narkoba. Risiko. Racun. Maka oleh sebab itu cegah anak awak generasi awak tu ya awak nak mencegah. Kalau anak bapak ibu tu bapak ibu yang punya kewajiban karena anak itu adalah amanah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada kau bertanya boleh bu. Jadi ayat yang ke-17-nya dalam surah Luqman itu Allah membimbing mengajarkan bahwa poin yang keempatnya ajari didik anak-anak kita agar dia istiqomah, yaitunya 1 mendirikan sholat, yang kedua agar dia istiqomah yaitunya menyuruh untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga yaitunya agar dia istiqomah untuk mencegah dari kemungkaran. Dan itu punya resiko iya. Ada tantangan iyo. Apalagi kalau kemungkaran kau munculnya di hati, di ulu. Kalau ayah kau karuhnya lah di ulu, kau susah kau. Kau namu kusui sarang tempuh. Sejauh menyelesaiannya api. Kau kada etongnya cici itu anda akan selesai tu. Kiamat negeri juga itu. Aju api selesai itu. Makanya Rumi kalau kusik di ulu kau yang membuat masalah kau pejabat para penguasa, tu payah tu. Batu awak kau kata mendaki. Dah kata pakai tu, dak kai nyuirawan tu. Nyuang gua dia awak nyelaluan dia nyuang. Tak ada artinya. Tapi nanawak jangan putu Yesus. Tu putu Yesus tak boleh. Sasantiang-santiangnya Fir'aun, sahebat-hebatnya Fir'aun, tidak boleh. Nabi tak putu Yesus doh. Tetap dakwah sampaian. Karena Abi ada lebih santiang dari itu. Itulah Allah Azza wa Jalla. Selesai sudah ya kan. Tenggelam juga. Jadi makanya penting bagi kita anak-anak awak bapak ibu tolong baik anak gadis awak, anak bujang awak, baiknya mari baru kete-kete baru ataupun lagi kadang-kadang tetap kita mendidiknya dengan cara yang baik. Nyo tu yang bertanya orang itu sampai bila awak menyuruh anak kau sembahyang ya.
Sampai bilo awak menyuruh anakku solat. Kalau sampai bilonyo tu bertanya lo awak balik. Sampai bilo awak beranak jenyo. Putui tak hubungan anak jurang tua? Putui ibu? Mengantuk ibu kah? Iyo mah dia mau pergi angin ibu mengantuk. Ibu kue kau nyalang. Beranak kau tak putui-putui sampai akhirat. Mohon maaf Bapak Ibu, suami istri bisa-bisa. Bisa-bisa, bisa cerai. Tapi anak dengan orang tua tidak akan pernah cerai. Dunia akhirat. Maka tidak sampai bilo tu. Oh nyampanya lawa bininya, lawa suaminya, lawa keluarganya. Kalau kunjungannya ke rumah awak, mencari awak, menjalang awak, neneknya, tetap nasihati. Nah, jangan lupa sholat ya. Nah, kadang-kadang kah? Yo masa. Tapi ngian itu nunggu dia awaknya bu. Kalau nyendak sholat nanti bermasalah itu. Pelihara dirimu, keluargamu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wasbir ala ma asaba. Ini yang keempat, kata Allah, pesan Allah di sana ayat yang ke-17 itu bahwa bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sampai karena kalau ada anak jatuh, anak sabar, masuk jalan lu elok deh. Ini berangilnya, udah nak matuang lah. Nyolah malang lah musibah tiba dinyo. Kalau tak lulusnya, nak sabar ya. Masih ada kesempatanmu, masamu panjang. Yang tak bisa mama lagi. Itu. Pulang suat lihat, tes suat lihat. Sungguh-sungguh lah deh. Raja lelok ya. Motivasi dia terus. Jangan dipetah-petahannya. Itulah. Korang berajar tu. Andi benar. Dan elok selah ada. Pakam mas. Coba bahasa tu bahasa. Apalagi ibu. Ibu tu sangat luar biasa itu. Doanya terkabulkan, karamah di dunia, kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Hati-hati tu. Doa ibu tu terkabul pasti. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita adalah doa. Maka doa anak awak itu yang imam di Masjidil Haram itu berkah doa ibu. Syekh Sudais itu berkah doa ibu. Ada riwayat menyatakan dek saking berang kanak man kamati diam pok di diam kau dah. Dek saking berang jo anak kau 25 tahun yang akan datang di kampung. Pas anak mati diam pok di diam. Berkat doa ibu 25 tahun yang silam. Maka tidak boleh main-main. Doakan anak. Berang awak jo anak tu berang. Boleh, tapi doakan. Hei anak kuliah, nan kamu jadi gubernur enggak gitu. Sampai itunya. Nan kamu jadi ustaz enggak Pailah kau masaji ni lah. Kau masaji kan tak mungkin maliam loh. Hanya doanya maliam lah. Dia kontak impak. Jadi bahasa itu hati-hati. Nak sabar. Didik, berikan motivasi terus, sampaikan nilai-nilai kesabaran terhadap anak. Ini kadang-kadang iko yang tak terperhatikan bagi orang tua. Suruh anak sholat, kemudian suruh orang lain berbuat kebaikan melaluinya, cegah orang lain berbuat mungkar melalui anak tu. Itu nanti yang akan menjadi amal jariah. Siapa yang wajan kayaknya? Bapak ibu.
Siapa yang melakukan? Inyo. Setiap dia melakukan kebaikan, nyo lakukan kebaikan dia orang lain dapat nilai kebaikan, inyo mendapat nilai kebaikan, pahalanya mengalir ke bapak ibu kawah sebagai orang gaib. Nah, itu yang amal jariah tu, pahala jariah tu. Tapi kalau suruh berbuat mungkar, berbuat dosa, tu dapat lah jatahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Jadi bahwa penting bagi kita bahwa akhir-akhir ini sangat banyak sekali anak-anak yang mengabaikan solat, yang melalaikan solat. Kini musimnya musim layang-layang. Siko tak tahulah. Tapi di Tampai Ambo di Kurajai musim layang. Di sudut rumah tu datang wong rami itu. Menjelang asar hilang, maghrib habis, isya lewat, pulang lama. Luar biasa. Perlu. Kenapa? Karena tidak dikontrol. Nah, jadi jangan putus asa Bapak Ibu. Dan jangan ada bahasa-bahasa ndak anak ambo do mas. Nah, iyo ndak anak awak secara jasadnya do jasa dia. Tetapi itu adalah generasi-generasi kita. Mana taunya jadi pemimpin besok. Tapi nyo ndak tahu jo Tuhannya do, ndak tahu dengan Allah. Akhirnya apa? Akhirnya bahasa yang keluar dari mulut bahasa kasar aja semuanya. Mencaci orang segala juga. Contoh kayak gitulah. Nah, jadi penting bagi kita hati-hati dan waspada. Jadi tetap kita sampaikan kepada anak-anak kita, walaupun anak-anak yang nampak dewa, salat. Setidaknya itu adalah dalam rangka kita memberikan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, yaitunya bahwa tanamkan rasa tanggung jawab sosial. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ingat itu. Jadi jauhnya macam lihat ke Pak. Ada kayaknya melingah saja. Antaranya sekiatian ke Pak. Ada eleh ke Pak. Setidaknya S3 lah. Senyum, salam, sapa. Kan S3 tu. Senyum, salam, sapa. Bu, mak, patui ibu, paibuan. Patui aman, ibu aman. Dan itu awak menanamkan kesampaian karena di rumah awak kayak gitu Bu. Kalau keluar dari rumah ukuran apa panggil apa, ukuran etek panggil etek, ukuran udah panggil udah. Jangan membudui saya. Iko menyambuk saya. Bantu harimau ngapo saja, pemakan orang saja. Masuk saja menyambuk, keluar saja menyambuk. Berjalan menaku saja. Hidup bentuk seorang saja. Hidup dalam hutan ni no. Tegur sapa. Karena kita ini manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Hidup bermasyarakat. Dan ini Allah yang nyampaikan. Jangan memalingkan mukamu dari manusia lain karena sombong. Lihat ayat yang ke-18-nya itu. Definisi sombong. Nah, kalau dalam hadis yang dikatakan sombong itu yaitunya bahwa batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Dua tuh itu. Itu sombong tuh. Kalau ada dua tuh sombong, ya. Kalau ada dua sama dua itu enggak ada. Meremehkan orang lain sombong, ya.
Jangan kan orang lain. Samui itu dalam dari mehan dah. Pijalah semua itu ni, hanya gigi awak. Itu penting bagi kita itu. Mungkin awak dek barado, dek labiah. Mungkin labiah ilmu, labiah kegagahan, labiah kecantikan. Syukuri nikmat itu yang diberikan Allah. Kalau awak berlebih dari yang lain, disyukuri itu. Itu karunia Allah. Kok sampai mati kerancaan lu ke? Itu kan bahaya itu. Oh, hidung kambang-kambang itu. Apalagi kalau dipuji tu. Jadi janganlah kamu, atau sampai ke anak-anak awak, bajalan tu sapo orang, ndak mandudu saya tu, sampaikan anak awak. Kalau disampaikan, insya Allah, itu tugas kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tugas awak menyampaikan anak awak. Insya Allah kalau kadang nanti terlatih. Kalau tak biasanya menyapu orang, insya Allah sekali dua kali, walaupun tak mencari, sapu je. Awak gitu tu mah, kadang dua kali tit. Lapane itu tu nyu kenal je wale. Pak tu asal lewat tit tarui saja. Gitu. Setidaknya apa titit gitu kan. Buya madu, buya titit gitu kan. Dia tak tahu nama awak. Itu dalam rangka kita sosialisasi dalam diri. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Dan ini lanjutannya kata Allah seperti itu. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah tidak suka terhadap manusia-manusia yang sombong. Tidak ada. Kalau sombong itu tidak elok. Tidak salah main. Nyampang beko meninggal, nyampang ko sakit, malih awak ke rumahnya. Nyo ndak namo tahu tu. Sakit orangnya ndak peduli. Pai takziahnya ndak peduli. Akhirnya tentu malih lah ke rumahnya. Orang kada datang takziah beko nyo piti saya mintanya. Kami sibuk ini piti saya lagi senyap. Ini yang perlu itu kan sosialisasi dengan masyarakat. PT itu berapa nilainya. Makanya kalau tempat kami itu kan ada kongsi kematian itu. Bersama-sama mengunjungi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tidak boleh kita memiliki sifat sombong dan angkuh, karena itu adalah sangat membahayakan kita dan juga keluarga kita. Allah tidak suka itu. Makhluk yang paling sombong, angkuh, yaitunya iblis. Dia sudah berada di surga. Lada ulunya di surga dari awak. Awak belum pernah masuk surga tu. Iblis sudah dalam surga ratusan tahun dalam surga. Dek karena sombong, akhirnya dikeluarkan. Hanya satu kesalahannya, karena sombong itu. Iblis sudah ratusan tahun dalam surga, karena sombong dikeluarkan. Awak alum pernah masuk surga, sombong lo ke? Ingin masuk lo? Bayar. Tidak ada gunanya kita sombong. Kategori sombong tadi dua ibu ya, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jadi kalau ada kebenaran yang disampaikan, tarimo. Kalau diajak sholat, diajak datang ke surau, Kalau tidak namu sholat sombong, iya. Manusia yang paling sombong adalah sombong kepada Allah, yang berat kepalanya sujud. Nah, itu manusia yang paling sombong itu. Nah, itu bahaya ya. Maka oleh sebab itu awak tanamkan ke keluarga kita, anak-anak cucu kita, generasi kita,
Jangan sampai mereka itu memiliki sifat-sifat angkuh dan sombong. Tidak baik. Itu adalah bahagian daripada keburukan, malapetaka itu. Orang juga tidak suka. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Udah bertanya Bu, boleh? Jadi yang kelima, tanamkan tanggung jawab sosial dalam masyarakat kepada anak. Awak tu tugas orang baik sampaikan anak. Kalau ada orang meninggal, tu ada orang meninggal tu, pergi ke situ. Mangawiyah tasarah an dilakukan situ. Masang tenda ke, masang kain ke. Kuan ke dibereskan pokok pai ke situ. Gitu. Awak kayak gitu Bu, jangan anak di rumah. Kalau di rumah tu suruh ada nyobai. Walaupun dia kecil-kecil, anak bisa nyok kerajaan tu. Pai tagak sih jadi. Kau suruh orang lakukan. Itu dalam rangka kita mengajari anak. Penting bagi kita supaya dia peduli. Peka namanya tu. Tidak peka loh. Ini kan orang banyak kan ilmu basi itu peka saja kan, tidak mau tahu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya mari kita agar tetap istiqomah mendidik, mengayomi, membimbing anak-anak kita agar kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Detailnya itu dalam Al-Quran surah Luqman, surah ke-31, mulai dari ayat 3 balik. Mendidik, membentengi anak dan keluarga kita agar mereka itu tetap berada istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, masih ada yang ditanya Bapak Ibu? Yang keenam, yaitunya tanamkan kepada anak hidup sederhana. Aku perlu kok Bapak Ibu, jangan berpoya-poya. Jangan membiasakan anak jajan, tapi beri dia bekal. Lagi makan di rumah dulu. Pai sekolah tu kanyang beri dulu. Makanya kami biasa makan pagi di rumah. Sampai gini, dado anak gini, dado anak lah masuk asrama sedonya kata biasa makan pagi. Kalau tak makan pagi itu uriang-uriangan juga itu. Begini bertukar pola leh. Pagi gini makan buah leh. Kalau lagi gaya itu betul dia makan tu dah. Gitu. Siang makan baru. Tanamkan hidup sederhana. Kalau ada sepatu, sandal yang masih layak pakai, habisan tu dulu. Dan kita terbiasa kayak gitu Bapak Ibu. Lah tabuak telapak sepatunya, hanya kecilnya, ndak ada ya, masih elok saja. Awak lah lagi gaman selia kan, ganti salah. Kenapa tu? Ialah tak biasa. Ya kadang-kadang pakaian lu tak biasa kan lain lu seru. Nah, petang pulang seorang tu, ya pergi ke asramanya. Akhirnya lah cabik-cabik tapak sepatunya. Dia baru. Kenapa pembiasaan itu? Hidup sederhana. Jangan hidup poya-poya. Mubazir tak boleh. Mulai kini mubazir, mohon maaf yang banyak, kini mubazir kini gua di rumah barale. Ndak orang barale itu dah. Tamu yang pai makan ke situ. Nyambil nasi banyak-banyak rasoka habis adalah sambah limo macam nyo masukan ke limo-limo nyo kicuk sakete nyo tinggal sale. Ai kapin dia orang tu. Kepindiang tahu alui busuk. Yang menggigit kerja. Tidak boleh. Kita tanamkan ke anak lebih. Kalau habis boleh. Kalau tidak jangan. Syukuran parwi saya. Makanya saya lima tinggal dalam birian tu bacek tu. Tuh enggak. Karena awak ditanamkan di orang kaya awak begitu baik Bapak Ibu masuk itu di orang kaya awak kayak gitu dulu. Saya nasi itu tu sampai bulan menunggu tu. Sampai bulan mau manuang saya itu kan rumi kerja tu. Tak payah ke sawah. Hanya gituan awak dia mak awak dulu tu.
Kini awak tahu sudah saja. Jadi tanamkan hidup sederhana kepada anak-anak kita. Jadi pola pendidikan anak kita, satu, tanamkan tauhid. Ini kesimpulannya, jaga tauhidnya, ajarkan cara bersyukur kepada Allah, berbakti kepada orang tua. Kemudian perkokoh keyakinan anak, ado ndak ado awak dia yakin ada Allah yang menjaga. Kemudian tanamkan kesadaran dalam ibadah, sadar dia beribadah. Jangan sampai tidak sadar pula, jangan ibadah musiman. Tanamkan tanggung jawab sosial. Dan yang keenam, tanamkan kepada anak sikap hidup sederhana. InsyaAllah pola yang seperti ini kalau dijalankan dalam rumah tangga, Allah akan memberikan yang terbaik nanti anak keluar ke masyarakat, insyaAllah. Baik, demikian saja Bapak Ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, hidup dunia dan akhirat. Terima kasih. Mohon doanya selalu Bapak Ibu kepada Bapak Ibu. InsyaAllah anak kita nanti Desember dia akan berangkat ke Timur Tengah melanjutkan studinya. Itu berkat doa dari Bapak Ibu yang sering kita minta selalu. Anak Gadang alhamdulillah lulus di Universitas Al-Azhar Khairul Mesir. Mudah-mudahan dia Allah berikan bukakan kelapangan-kelapangan dalam menimba ilmu untuk mengabdi nanti di umatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.